sambil menunggu Bapak Ibu yang lain. Nah, jadi pada intinya nih Bapak Ibu, judul yang menarik editor itu adalah judul yang ibaratnya sudah mewakili isi dari paper Bapak Ibu tanpa harus membaca. Nah, itu. Jadi editor itu tertariknya di sana. Kalau misalnya nih, Bapak Ibu, kita menggunakan judul riset atau pelaporan hasil pengaruh antara digital marketing dengan performa marketing pada UMKM. Nah, itu kan ibaratnya apa ya? Kita harus membaca dulu, baru mengetahui isinya. Tetapi kalau langsung ditunjukkan signifikansinya atau dampaknya, kita sudah mengetahui isi papernya. Contohnya tadi, digital marketing dapat meningkatkan performa marketing. Nah, berarti orang awam pun yang mohon maaf bukan akademisi itu sudah paham kalau menggunakan digital marketing itu dapat meningkatkan penjualan kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi sudah mewakili isinya dan untuk judul itu bisa saja nanti bertanda tanya. Contohnya, apakah digital marketing dapat meningkatkan penjualan pada UMKM? Tanda tanya. Itu juga bisa, Bapak Ibu. Banyak juga. Biasanya tanda tanya digunakan ketika penelitian Bapak Ibu itu malah bertolak belakang. Jadi hasilnya yang harapannya positif malah negatif. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Iya Mas, boleh tanya? Enggak. Silahkan. Ini kan saya Iqbal Mas. Saat ini Ya. kan posisi lagi dosen mencoba untuk Scopus. Saya mau tanya perihal judul juga, karena kan rata-rata ada beberapa judul di Scopus Q1 itu mereka statementnya ada metodologinya. Apakah itu harus kita stated juga atau nggak mesti Mas? Oke, metodologi penelitiannya ya, Bapak. Nah, Betul. itu terjadi kalau metodologi penelitiannya jarang digunakan atau apa ya, dengan metode yang baru. Nah, kalau metodenya sering digunakan itu tidak usah dicantumkan di judulnya, Bapak. Berarti sama sekali, misal kayak saya ada judul, saya mau menggunakan mix method. Berarti itu Iya, nggak usah kita cantumin juga nggak apa-apa berarti Mas nggak ya. usah, Bapak. Nggak usah Oh, dicantumkan. Nah, mungkin ah, kita langsung masuk saja. Nanti silahkan Bapak Ibu yang share screen. Satu persatu silahkan Bapak Ibu share screen. Nah, apakah sudah eye-catching atau belum? Apakah sudah menarik atau belum? Silakan. Ada yang mau pertama kali, Bapak Ibu? Boleh, mau saya, Mas. Oke, silakan Ibu Ana. Jadi saya harus ngapain nih? Langsung saja Ibu judulnya. Atau mungkin judulnya di copy Judul. dibuat baru boleh. Tar, judulnya bahasa Indonesia dulu ya. Iya Ibu, bahasa Indonesia dulu saja. Tar. Anu dulu. Kita santai saja ya Bapak Ibu. Silahkan kalau Boleh. mau menyiapkan kopi, cemilan silahkan. Ini, tar, ini kebanyakan nggak ya? Panjangan kali ya. Tar, di mana? Di chatroom? Ibu saya screen saja, nggak apa-apa. Share screen? Iya, Tar, kalau gitu aku tulis di mana ya? Ibu em, lembar jawab Word baru nggak masalah. Tar, no. Atau di Wood? Di Word baru nggak apa-apa Ibu. Oke ya.
Misalkan ini, ntar saya simpen dulu. Eh, ya biar enggak hilang. Share screen ya, Mas ya? Iya, Ibu. Hmm, Nih, Oke. Pengaruh kepemimpinan, budaya, organisasi, lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja dan kinerja pegawai pada Badan kepegawaian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber dan Daya pengembangan sumber Manusia daya manusia. Kabupaten. Oke. Nah, Oke. pengaruhnya antara kepemimpinan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja itu apa, Ibu? Pengaruhnya Iya, kepemimpinan, terus budaya organisasi terhadap kepuasan kerja. Itu iya, pengaruhnya apa gitu ya? iya. Hmm, Dampaknya itu bagaimana? Nah, apakah dampaknya, dampaknya mm-mm. menurunkan Hmm, kepuasan kerja atau malah meningkatkan kepuasan kerjanya? ya diharapkannya meningkatkan kepuasan Meningkatkan. kerja. Nah, Ya, langsung saja Ibu bisa dituliskan oh, kepemimpinan, budaya organisasi, lingkungan kerja. Nah, itu atau kurangin satu kepanjangan ya kalau untuk iya Ibu, belajar. Ya, terlalu dua aja panjang. kali ya. Kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja gitu ya. Nah, Dan bisa. kinerja gitu ya. Jadi, Ya. Jadi kepemimpinan dan budaya kepemimpinan, organisasi dapat meningkatkan kepuasan kerja, hmm, kepemimpinan dan ya, budaya budaya organisasi dapat meningkatkan dan kepuasan kerja, kepuasan kerja dan ya, kinerja gitu ya. bisa, dan kinerja. Nah, dah. Jadi Nah, kepuasannya ini nanti harapan saya mediasi gitu. Kinerjanya jadi yang hmm. Y-nya gitu. Oke, nah kalau dilihat dari sini, Bu, nanti Hmm. metode atau temuannya atau cara itu ada kepemimpinan dan budaya organisasinya. Hmm. Kemudian signifikan atau dampaknya itu meningkatkan. Nah, objek Hmm. yang Ibu teliti atau yang terkena dampak dari Kinerja. Hmm. metode itu adalah kepuasan kerja dan kinerjanya. Ya, iya. Nah, nanti bisa juga ditambahkan lokasinya. Tetapi kalau terlalu panjang bisa Nggak dituliskan usah. seperti ini saja. Iya, Ini aja. Ibu. Jadi kepemimpinan, budaya organisasi, kepuasan kerja dan kinerja. Ya. Iya. Hmm. Nah, nanti untuk variabel yang lain itu bisa dituliskan di bagian metodenya. Jadi dijabarkan di dalam papernya saja. Tidak Hmm. usah semua masuk ke bagian Judul. judulnya. Oke. Benar sekali. Oke. Nah, kemudian jangan lupa Hmm. di breakdown menjadi keywordnya. Hmm. Ini keywordnya ya. Iya. Eh, langsung sini aja koma gitu Eh, atau di bawahnya aja Ibu bawahnya enter. aja nggih Iya. nggih nggih. Eh, menurun atau anu Mas atau apa mendatar saya koma-koma Men- gitu. iya, mendata saja Ibu. Bisa Kopi ya. dikopikan. Nggih. Ya. Kepemimpinan bisa menjadi keyword nantinya. Koma, budaya organisasi, koma, kemudian dapat meningkatkan, itu dihapus saja. Oh ya. Kepuasan kerja bisa menjadi keyword. Nggih. Kemudian kinerja. Nah, ini Ya. sudah ada 4 keyword, Ibu. Nanti bisa ditambahkan keyword yang lainnya. Nggih. Jadi, nanti silakan membuat keyword sebanyak-banyaknya saja, nggak masalah, Ibu. Baru Nggih. ketika nanti di akhir mendapatkan jurnal tujuan,
baru diseleksi keyword yang paling Hmm. umum yang mana. Jadi keyword Hmm. ini ada dua fungsi. Yang pertama untuk membantu penyusunan artikel, yang kedua untuk ketika papernya sudah publish, membantu ditemukan orang lain atau disitasi orang lain. Meditasi. Iya, sudah oke, Ibu? Oke. Jadi turun. Tar, Mas. Saya simpennya biar ngerti. Nanti nggak ngerti lagi tuh. Iya, Ibu. Oke lah. Berarti stop screen ya. Iya, Oke. stop screen, Ibu. Oh, ya, tak pikir dilanjutin nyari jurnal belum toh. Belum, Tapi Ibu. ada itu yang kemarin sempat baca sih yang dikirimin itu sudah sampai di apa itu saya kemarin baca tuh. Yang video itu loh. Ya, nah nanti untuk mencari jurnal ada di pertemuan ke-6. Oke. Oke. Kemudian selanjutnya ada Bapak Diki. Halo Bapak Diki, Oh iya, selamat malam Mas Hafid. selamat malam Bapak. Cukup bisa didengar ya suaranya Iya, ya? Oh sudah ya, Bapak. oh ya siap. Ini saya coba share dulu ya. Iya Bapak, silakan. Saya tuh backgroundnya penyuluhan dan komunikasi pembangunan Mas Hafid. Gitu. Oke, nah Nah mungkin yang bisa, di atas itu masih judul yang dekat dengan apa? Tulisan disertasinya ya. Jadi nah, memang agak panjang kan. Terus tadi sambil mengikuti itu terus ya iseng-iseng bikin di bawahnya itu sih apa namanya? oke. Nah mungkin bisa Apa? di bahasa Indonesiakan saja Bapak. Oh ya. Jadi kalau yang lama itu intinya yang panjang itu komunikasi pertanian Ya, transformatif, ya kan? Di ekosistem kopi lah di Indonesia gitu ya. Nah, terus kalau yang bawah itu sudah sangat spesifik sih. Tadi spesifik. disebut punya pengaruh besar itu saya nyebutnya komunikasi autopoiesis gitu ya. Oke, Nah, itu komunikasi autopoiesis itu tadi saya pikir kok mirip sama digital marketing itu ya yang di contoh. bisa Ini saja sebetulnya Bapak. mungkin memang butuh penjelasan tapi apa di kalimat berikutnya ada to develop itu untuk mengembangkan. Jadi komunikasi autopoiesis itu untuk mengembangkan performa ekosistem kopi gitu sih. Masih terlalu sederhana atau gimana itu ya? Sudah oke Bapak. Jadi sebenarnya kalau judul di Scopus itu sederhana nggak apa-apa. Yang paling penting adalah sudah mengetahui dari isi papernya. Nah kalau saya lihat autopotic Atau poetik? communication ya itu menjadi temuannya Bapak Iya, atau iya, cara. Nah kemudian develop. Nah itu menjadi signifikan atau dampaknya. signifikan ya tadi ya. Ya, kemudian Coffee Ecosystem Performance itu adalah yang Bapak teliti atau yang terkena dampak oleh auto poetic Iya, communication. iya. Nah, Tapi sudah setelah oke saya itu. breakdown kok cuma dapat dua ya Mas. Oke. Kata kuncinya Au- itu. Auto poetic communication, coffee system Coffee performance, ecosystem. Oh, oke. atau ini mau dijadiin tiga kata nggak apa-apa ya? Nggak masalah, Oh, Bapak. Atau mungkin oh. ditambahkan lagi. Oh, developnya masuk. Kalau developnya tadi disuruh ini sih Bu apa? Kalau untuk keyword malah disuruh hapus kan ya tadi ya? Iya, jadi Yang to nanti develop. terlalu, Malah hapus ya. iya terlalu spesifik, bukan spesifik, terlalu umum sekali. Tahu Gitu. banyak umum. Iya, Ini maksud saya menanyakan yang ini saya kok menurunkannya kan hanya dua kata. Berarti ini iya, tiga kata nggak apa-apa ya nggak sebagai apa-apa. satu frase. Keywordnya. Jadi Iya, apa performa ekosistem kopi gitu istilahnya kalau di bisa Indonesia ya. Bapak, bisa Oh ya saja. ya. Ya Nah, baik-baik. nanti Nanti bisa ditambahkan lagi ditambahkan lagi ya. keyword-keyword. Oh ya. Iya, Baik, terima kasih Mas Hafid. oke.
Kemudian selanjutnya dari Bapak Saiful Bahri. Izin Pak Mas Hafid, Iya, saya silakan share. Bapak. Nah, ini judul penelitian saya. Kemarin hasil dari hibah ini. Iya. Metodologinya adalah R&D sebenarnya, desain pengembangan. Jadi judulnya gini, Pak. Desain modul etnomatematika mobile berbasis budaya Banggai untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika. Sebenarnya kalau di judul aslinya itu literasi matematika siswa SMP, Oke. gitu Pak. Berarti Bagaimana ini Pak terkait judul ini? temuannya itu adalah desain modul Etnomatematik etnomatematika ya mobile, Bapak, berbasis ya, mobil budaya Banggai, budaya Bangkai. Oke. Kemudian signifikannya adalah untuk meningkatkan objektifnya adalah ya. kemampuan literasi matematika. Sudah oke nih Bapak? Bisa Pak ya. Bisa. Kalau dalam bahasa Inggris seperti ini bisa Pak. Describe Redaksinya dalam bahasa Inggris. based on culture to improve. Bisa Bapak. Bisa. Dan untuk SMO ini Bapak Ibu itu bisa dibolak-balik. Jadi nggak harus metodenya selalu di depan itu tidak harus. Bisa saja Oh gitu. nanti Heeh. signifikannya di depan. Peningkatan 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 desain modul. kemampuan literasi. Ya, bisa Iya. peningkatan kemampuan literasi matematika melalui desain modul desain Etnomatematika modul. mobile ini. Iya, Berbasis budaya Banggai begitu Pak kira-kira ya. iya, Bapak. Hanya Pak sedikit barangkali apakah ini Iya. tidak identik kalau kita kan di pendidikan Pak saya basicnya biasanya ini identik dengan judul penelitian tindakan kelas Pak PTK karena ada peningkatan di awal. Sementara dalam metode penelitian saya ini adalah pengembangan gitu Pak. Oke. Nah, jadi yang di depan itu sebenarnya yang Bapak Ibu akan jual atau tonjolkan. Nah, kalau di Scopus seperti itu. Jadi, kalau Oh gitu. yang atas, desain modul ditaruh di atas, berarti yang Bapak jual pertama kali ada desain modulnya. Kemudian kalau di Iya. bawah, peningkatan kemampuan. Nah, berarti Bapak lebih menonjolkan peningkatan kemampuan literasinya. Nah, seperti itu. Hmm. Jadi bisa dibolak-balik tergantung Bapak mau menjual yang mana. Oh iya. Baik. Ya, kayaknya saya lebih ke desain modulnya, Pak. Desain modulnya. Itu karena Apa, itu Bapak? yang menjadi temuan kan seperti Iya. itu. Untuk keywordnya, Pak, bisa Oke. 3 ini, mobile modul, Mobile modul etnomatematik, otomatis dan untuk culture of Banggai. bisa Bapak nanti ditambahkan keyword-keyword yang lainnya juga. Oh iya, baik. Ya, makasih Pak Iya, Hafid. sama-sama Bapak. Oke, kemudian yang berikutnya dari Bapak Muhammad Iqbal. Halo Bapak. Iya, halo, halo Mas. Sebentar Mas, saya izin share dari HP karena Zoom laptop saya error. Bentar. Nah, ini penelitian yang akan saya lakukan Mas. Judulnya ini. Jadi kapabilitas dinamis dan Dinamis, ketahanan dalam pasar digital, analisis campuran metode, mixed method analisis tentang keberlanjutan bisnis di bawah tekanan Red Queen atau Red Queen pressure. Oke. Nih, yang temuannya Bapak yang mana dulu? Temuan yang pertama itu ketahanan dalam pasar digital, Mas. Oke, ketahanan dalam pasar digital. Kemudian Iya, objektifnya yang terkena dampak yang terkena dampak itu SMI-nya, UMKM, atau UMKM-nya. pelaku e-commerce lebih tepatnya Mas ya. Kemudian dampaknya bagaimana, Bapak?
Antara Itu ketahanan pangan dan UMKM-nya bagaimana? Tahan ketahanan, jadi dampaknya kan bagaimana sama UMKM itu resilient. kapabilitas dinamis. Iya, kapabilitas dinamis, Mas. Jadi Hmm. UMKM itu harus terus selalu berubah karena kan perubahan zaman kan cepat banget, Mas ya. Oke, berarti harus mengikuti zaman ya, Bapak. Iya, betul. Nah, ketahanan dalam pasar digital harus berarti yang Bapak peroleh dari hasil Mm-mm. penelitiannya itu harus berubah terus ya, Bapak. Betul. Oke. Nah, bisa Jadi saja. bagaimana si pelaku ini bisa beradaptasi di dalam perubahan zaman gitu, Mas. Oke. Nah, kapabilitas dinamis dan Mm-mm. ketahanan dalam pasar digital, berarti gini aja, ketahanan dalam pasar digital harus tetap berubah mengikuti perkembangan zaman. Mhm. Pad- Campuran metodenya ya, kalau tentang campuran perubahan. metodenya itu nggak usah disampaikan di judul nggak masalah, Bapak. Hmm. Nanti Oh, gitu. dimasukkan di bagian metodologi penelitiannya. Oke. Ha, ha, Iya. ha. Nah, nanti disampaikan di papernya saja. Jadi nggak usah dicantumkan di judul. Apakah metodenya ini umum digunakan, Bapak, dalam penelitiannya? Kalau dalam penelitian kami dalam bidang manajemen manajemen ini termasuk yang umum sih, Mas. Oke. Mixed method ini ya termasuk yang umum. Kalau umum, hilangkan saja, Bapak. Dihilangkan berarti, Mas Iya, ya. benar sekali. Kecuali kalau Bapak menggunakan metodenya itu khusus. Nah, Khusus. Bang. itu bisa dicantumkan di judul, bahkan bisa menjadi novelty juga. Oh, oke. Berarti bisa dituliskan ketahanan Nah, dalam pasar digital harus berubah mengikuti perkembangan zaman pada UMKM. Nah, itu bisa, Bapak. Kalau seperti itu, bagaimana, Bapak? Apakah sudah pendidikan bisnis. Ketahanan berarti di berarti bawah eh, tekanan? kalau misalnya ini kan sebenarnya kan bahasa lain daripada keberlanjutan bisnis ya, Mas. Ya, Ketahanan dalam pasar itu harus berubah mengikuti perkembangan zaman pada Dan UMKM. Berarti berarti untuk keywordnya itu kita ambil yang di mana berarti, Mas? oke. Nanti bisa ketahanan atau nama lainnya tadi apa? Mohon maaf, Bapak. Bisnis bisnis sustainable, Mas. Oke, nah itu bisa menjadikan keyword. Kemudian UMKM-nya bisa. Kemudian keberlanjutan bisnis bisa juga ditambahkan. Nanti nulis bisnis. Kalau pasar digitalnya bisa kita masukin, Mas. Bisa, Digital Bapak. market. Bisa. Bisa ya? Pasar digital juga bisa ditambahkan. itu Oke. tekanan red queen-nya apa itu? Red Queen pressure itu ini, Bu, ada gangguan-gangguan dari pihak eksternal yang menyebabkan dia harus selalu berubah. Salah satu gangguannya itu kan perubahan sistem IT, algoritma, kayak termasuk Shopee kemarin itu kan perubahan ongkos kirim dan lain sebagainya itu loh Bu maksudnya. Nah, itu kata kunci juga bisa tuh. Bisa dijadikan kata Bisa kunci ya. juga bisa, Bapak. Oke. Berarti Nah, kalau saya tambahin Red Queen ke apa tekanan Red Queen di judul bisa nggak Mas? bisa, bisa, Bapak. Nanti di bawah tekanan Red Queen Di ditambahkan. bawah tekanan Red Queen ya. Iya, Terima kasih Mas. sama-sama, Bapak. Pak, boleh nggak saya bertanya? Rospita. Oke, silahkan Ibu bagaimana? Bu Rospita pakai HP, Pak. Oh, pakai HP. Jadi, Gak apa-apa, Ibu. ya karena saya baru tiba dari rumah dan saya bacakan aja ya, Pak. Ini Iya, hasil penelitian saya, Pak, di satu kabupaten dan kota. Jadi, atau mungkin perbandingan. bisa dituliskan di kolom chat saja, Ibu. Dituliskan di kolom chat, nanti saya tampilkan di layar pakai Word, Ibu. Oh, Abang ada jarumnya tidak? saya tutup kamera ya. Mana Mak? Ya. Panggil dia. Kalau gitu orang orang lain dulu deh, Pak. Saya coba ketik. Dari Bapak Ibu yang lain,
Mungkin dari Ibu Niswa Fajri. Halo Ibu. Bisa saya Mas Doli? Ya, Ibu Mas. Niswa. Oke. Ya, makasih Mas. Kalau saya taruh di WA Group gimana Pak Ridwan? Ini saya nggak, karena di HP saya nggak bisa Pak ketik. Saya izin. Ibu. Boleh nggak? Saya taruh di grup aja, grup Saya PA. WAG Group. Bisa di chat room. Nggak bisa buka Bu, saya di HP. Silakan Ibu Niswa Fajri. Ya, terima kasih Mas atas waktunya. Izin saya off-cam ya Mas. Iya Ibu, silakan. Ya, izin saya berbagi. Langsung share screen saja Ibu, silakan. Ya, sebentar. Terlihat Mas? Terlihat Ibu. Iya, ini kebetulan judul penelitian saya itu Ya. tentang mungkin saya butuh insight juga pada malam ini. Eh, Judul penelitian saya itu pengembangan model eliciting activities problem based learning dengan pendekatan STEM untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi dan keterampilan kolaborasi. Jadi ada beberapa sudut pandang yang ingin saya kaji di sini. Yang pertama saya ingin melihat saya rencananya ingin melakukan penelitian SLR. Ya, jadi yang pertama saya ingin melihat model pembelajaran apa saja yang digunakan untuk meningkatkan literasi matematis. Itu sudut pandang yang pertama. Yang kedua itu model pengembangan untuk mengembangkan model pembelajaran matematika. Itu Mas, karena kebetulan penelitian saya ini adalah mengembangkan model untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi. Hanya saya di sini masih bingung, Mas. Kira-kira yang dari dua ide judul saya di sini yang lebih menarik itu yang mana untuk diangkat jadi artikel gitu. Oke, baik Ibu. Model pembelajaran untuk meningkatkan literasi matematik, sistematik literatur review. Yang bawahnya model pengembangan untuk pengembangan model pembelajaran matematika. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih Ibu, kalau yang nomor 2, model pengembangan yang bagaimana? Nah, Iya. Kalau untuk yang nomor 2 itu Mas, dalam mengembangkan model pembelajaran itu kan ada beberapa model pengembangan. Kita bisa menggunakan EDI, bisa menggunakan RND, book and goal gitu. Jadi ada beberapa model pengembangan yang bisa digunakan. Jadi saya di sini mau melihat untuk mengembangkan model pembelajaran matematika itu, model pengembangan apa yang paling banyak digunakan gitu. oke. Nah, kalau saya lebih yang pertama Ibu, yang nomor 1, Iya, model pembelajaran cocok untuk nomor 1. meningkatkan literasi matematik, sistematik literatur review. Nah, lebih ke nomor 1-nya. Lebih fokus. Iya, Saya setuju. iya. Jadi kalau yang nomor 2 itu model pengembangan itu kan luas. Nah, harusnya Ibu lebih spesifik lagi, model pengembangan apa? Gitu. Model pengembangan. Berarti lebih menarik yang atas ya Mas, yang nomor 1 ya. Iya Ibu, benar sekali Ibu. Oke. Kalau untuk judulnya sudah boleh seperti itu Mas? Bisa Ibu, bisa. Untuk keywordnya ini yang saya dapatkan baru Baru 2 3. Ibu. Model pembelajaran literasi matematika. Nah, nanti kalau SLR itu kan metode Ibu, bisa dihilangkan saja nggak apa-apa. Nanti Oh gitu. dicari yang lainnya. Nah, Oke. mungkin untuk keyword nanti Ibu bisa dapat dari pendahuluan apa yang sering muncul atau mungkin di hasilnya itu bisa Ibu. Atau di metodenya. Nah,
Sambil jalan nggak apa-apa Ibu. Misal Mas baru ketemu dua, nah itu tidak apa-apa. Nanti sambil jalan akan menemukan keyword yang lainnya. Baik, baik. Ya, oke. Terima kasih Mas. Ada ini yang lain mungkin Mas? Mas Ridwan, itu saya udah kirim di grup. Maaf ya, saya ngerepotin. Saya pakai HP soalnya Mas Ridwan. Oke. Sudah oke Bu? Sudah oke? Oke. Terima Mas kasih Mas. Ridwan, Ya, sama-sama Ibu. Mas Ridwan saya share di WA grup. Oke, di WA Ustaz, Maaf group ya ya. Ibu. Iya, Bentar. WA grup, maaf ya. Dulu. Boleh Mas minta tolong. Oke, saya kopikan terlebih dahulu Ibu. Oke, oke. Iya. Manuskrip saya udah selesai sih Mas. Sudah selesai Ibu. Sebentar, saya apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. belum. Belum, Mas. Ya, Nah, sudah. ini sudah. Nah, saya Indonesiakan dulu saja. Nah, pengembangan model pembelajaran hukum kesehatan Mas Ridwan kalau di grup interaktif. itu yang mana ya nomornya? Itu Saya yang webinar 9 tuh loh. oke. Ada judulnya. Pengembangan Yang nama model yang berapa Bu? Punten. pembelajaran hukum kesehatan interaktif melalui pembelajaran berbasis masalah, memperkuat etika dan literasi hukum dalam pendidikan hukum. Oke. Nah, ini yang temuannya Ibu yang mana dulu? Izin saya jawab Iya, bahwa temuan saya adalah etika dan literasi hukum etika dan literasi mahasiswa, hukumnya Ibu. Oke, mahasiswa ya. saya kasihkan di sini saja. Kemudian objektifnya Ibu, yang terkena dampak atau yang Ibu teliti. Eh, model pembelajaran Model pembelajarannya Ibu, pembelajaran yang model pembelajaran berproblem. Iya, basis yang masalah. dengan pendekatan PBL ya masalah. Saya pastikan. Nah, kemudian dampaknya Eh, itu bagaimana Ibu? dampaknya adalah Pengaruhnya meningkatkan Pak meningkatkan. atau memperkuat ya. Atau bisa juga memperkuat. Nah, kita susun nih, Ibu. Kopi, Kuat literasi. etika, dan literasi hukum untuk memperkuat model pembelajaran hukum kesehatan interaktif melalui pembelajaran berbasis masalah. PBL. Nah, Nah, kalau seperti ini bagaimana Ibu? iya Pak. Apakah sudah sesuai? Iya. Oke. Kemudian untuk keywordnya, legal education, Keywordnya problem tuh agak based banyak Pak, 7 kalau nggak learning, salah. nggak Etika, apa-apa Ibu. Head law, literasi, etik hukum. literasi, kurikulum innovation. Nah, di sini kan ada Indonesia Ibu. Nah, Iya. itu Buang bisa ya? dibuang nggak masalah Ibu? Oke. Sudah oke nih Bu. Etika literasi hukum untuk memperkuat model pembelajaran kesehatan interaktif melalui pembelajaran berbasis masalah. Sudah oke Ibu Rospita? Judulnya begini ya. Iya. Nah, oke. Jadi dirubah ya Mas ya. Iya Ibu. Hmm. Hmm.
Bagaimana, Ibu? Sorry, Mas, ini kan saya di HP nih, boleh nggak dikopiin lagi, Oh, masukin ke baik, chat Ibu. chat saya? Heeh. Saya Mas kok. izin, kalau di grup, Mas nomor yang berapa ya HP-nya? Ya, belakangnya 995, Ibu. Oh, 995. Iya, Mas Ridwan, maaf ya, saya ngerepotin. iya, Ibu. Nggak apa-apa, Ibu. Ya, kirimkan. Makasih, Mas Ridwan. Ditunggu ya kopiannya. Sudah, Ibu. Sudah saya masukkan di Makasih. grup. Ya, makasih. Kemudian, Izin. oke, Ini Mas. silakan bawa bagaimana? Ya, izin Mas apa? Mas Ridwan atau Mas Hafid, Mas Mas Bapak. Hafid, Mas Hafid? Iya. Hafid, Mas Hafid Ridwan. ya. Yang merubah Bu Rosmita tuh. Iya, ini Mas ya saya share screen terkait judul kelihatan Mas ya. Kelihatan, Bapak. Ya, ini sebenarnya tadi saya juga mau bertanya, apakah di judul itu bisa tanda tanya atau seperti apa? Nah, Oke. judul ini sebenarnya saya ambil dari sebagian dari hasil penelitian saya terkait dengan terkait dengan subsidi pupuk. Karena Iya. saya Oke. backgroundnya adalah orang pertanian, sosial ekonomi. Nah, saya mencoba menyusun tadi judul seperti ini, Mas. Digitalisasi sistem penyaluran pupuk subsidi untuk meningkatkan aksesibilitas petani dalam mengakses pupuk subsidi. Nah, ini bukan tanda tanya sini. Oke. Nah, Ya, tanda tanya tadi yang kedua. Nah, yang kedua tadi nih, digitalisasi penyaluran pupuk subsidi meningkatkan aksesibilitas atau menyulitkan petani mengakses pupuk oke. subsidi. Yang mana lebih ini, Mas? Nah, sebenarnya keduanya itu sudah oke, Bapak. Nah, Bapak mau menggunakan yang tanda tanya, membuat orang penasaran, atau langsung to the point. Jadi langsung sudah Ya, ada ya. dampaknya. Nah, itu sama saja. Digitalisasi sistem penyaluran pupuk subsidi meningkatkan aksesibilitas atau menyulitkan petani mengakses pupuk Ya, subsidi. Itu bagus juga, Bapak. ya. Tinggal Soalnya nanti saya beberapa baca juga artikel-artikel dia menggunakan tanda tanya, tanda tanya. menggunakan Iya, di depannya will atau apa gitu. iya, benar sekali, Bapak. Iya. Bisa menggunakan yang Kalau Kemudian, tanda tanya juga oke, Bapak. oh, itu nggak kalau apa-apa tuh Mas ya. anu, Iya, Pak, itu kalau di bidang kami tuh jadi Nggak boleh. ini digitalisasi sistem penyaluran pupuk subsidi Iya, memoderasi akses pupuk subsidi itu. Soalnya kalau kalau aksesibilitas atau menyulitkan, kata memoderasi itu artinya itu tuh bisa menguatkan, bisa melemahkan. iya. Digitalisasi ini apakah nantinya akan menguatkan atau melemahkan si akses pupuk aksesnya. itu gitu ya. Oh, Cuman baik-baik. kan terserah Bapak ini Iya. Ya, silahkan ya. Maksudnya komen sih. tidak apa-apa, Bu. Bagus. Ada masukan begitu. Apa namanya, Bu? Mau dari mau Modernisasi. mau bukan Apa? moderisasi, pemoderasi, mo, Gitu, Bah. ya dimoderasi. Jadi Oh, moderasi. moderasi. Jadi digitalisasi sistem Ya, penyaluran pupuk pupuk subsidi. subsidi memoderasi akses Moderasi. Oh, ya, pupuk ya. Baik, subsidi. baik. Nah, gitu. Nah, ini masukan nanti dilihat. Masukan yang sangat bagus dari Ibu Eh, Hana eh, ini. Madrasah. Iya, iya. Soalnya ini bagus juga ininya. Iya, Jadi tidak perlu kata meningkatkan lagi, Bu ya, atau menyulitkan ya. Nggak perlu, Ya, atau oke. menyulitkan nggak perlu. Nggak perlu. Dan Ya. meningkatkan nggak perlu. Jadi Oh ya. digitalisasi sistem penyaluran pupuk subsidi memoderasi Oke. akses Akses. ah, pupuk Saya tulis subsidi. aja. Ah, meningkatkan aksesibilitas sama menyulitkan buangin aja. Ya, akses petani ya.
Ya Pak, akses petani. Oke. Bagaimana Mas? Oke juga Bapak seperti itu. Iya. Maknanya sama Mas ya. Iya, maknanya sama. Ya, kemudian saya mengambil kata kuncinya, ada digitalisasi, kemudian ada Ya, pupuk subsidi, kemudian ini kebijakan distribusi, ya. ya, kemudian ada aksesibilitas, Iya. kemudian juga ada rice production gitu. Saya cuma nambahin aja Mas. Sudah oke Bapak. Oke. Kemarin sebenarnya waktu waktu webinar pertama ini udah coba bikin-bikin satu halaman, dua halaman. Mantap Kita Bapak. mengikuti aja, kita mengikuti aja prosesnya. Iya Bapak. Nanti kalau misal pertemuan ada materi yang tidak Baik, dipahami, bisa ditanyakan lebih lanjut lagi nantinya. baik Mas. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya. Nah ini untungnya kalau kita pertemuan-pertemuan. Iya, Saling nambah teman, nambah banyak pikiran. sharing. Ya. Ya, terima kasih Pak. Iya, Mas. sama-sama Bapak. Mungkin bisa di stop share screen saja Bapak. Oh ya, Oke. Setelah itu dari Bapak Natsir. Halo Bapak Natsir. Iya, halo. Silakan Bapak. Iya, saya coba share screen. Iya, kelihatan Pak? Kelihatan Bapak. Iya, nah, ini baru saja susun. Tidak apa-apa Iya, Bapak. ini ada apa namanya? Karena saya dari pendidikan ya, jadi Iya. ada beberapa hal yang saya mau konfirmasi. Apa namanya? Mohon izin Bapak Ibu dosen. Saya masih mahasiswa yang nanti rencananya mau ambil S3-nya biar lebih mudah untuk susun Scopus. Kira-kira dari kedua judul ini bagusan yang mana ya, Mas? Oke, baik Bapak. Neuroscience dalam pendidikan tinjauan konseptual dengan konseptual dan tetap dasarnya belajar kerangka teoritis pembelajaran sosial ekonomi untuk mewujudkan pendidikan inklusif. Oke. Nah, kalau yang nomor dua itu saya sudah langsung menangkap Bapak. Jadi temuannya adalah kerangka teoritis pembelajaran sosial emosional, kemudian signifikansinya untuk mewujudkan objektifnya adalah pendidikan inklusifnya. Nah, ber- untuk yang tersampaikan atau judulnya itu malah lebih ke nomor dua, Bapak. Gitu ya, Pak ya. Iya, jadi langsung mengetahui isi papernya nantinya. Kemudian untuk keyword pembelajaran psikologi pendidikan, sosial emosional, pendidikan inklusif. Oke. Sudah oke, Bapak? Oh, oke, untuk yang nomor dua Iya, ya. Oh, siap-siap. Pak ada masukan lagi biar nanti sudah. ke depan. Oh, udah, Sudah iya, iya, oke, Pak. Bapak. Ya, makasih, Pak. Iya, sama-sama, Bapak. Oke. Setelah itu, Ibu Mutiara Putri. Halo, Ibu Mutiara. Iya, halo Mas Hafid, mohon izin share screen ya. Iya, silahkan, Ibu. Sudah tampak ya di Oke, layar. sudah, Ibu. Nah, ini sebenarnya mohon izin Bapak Ibu, saya juga masih mahasiswa.
Ini untuk Scopus ini karena syarat dari beasiswa harus terbit artikel Scopus untuk syarat lulus ya. Ini juga baru pemula, masih nyusun dari judulnya. Ini saya backgroundnya dari kesehatan masyarakat, fokusnya di keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk judul penelitiannya yang pertama itu pengaruh shift kerja terhadap hipertensi dan diabetes pada pekerja. Saya penelitiannya menggunakan meta-analisis. Kemudian ini judul artikel Scopusnya saya buat pernyataan dan juga pertanyaan gitu, Pertanyaan. dua versi. Nah, untuk Shift keyword kerja meningkatkan resiko hipertensi dan diabetes pada pekerja. Sebuah meta-analisis. Apakah shift kerja meningkatkan resiko hipertensi dan diabetes pada pekerja? Oke. Yang nomor 2 itu bagus, Ibu. Apakah shift kerja dapat meningkatkan resiko hipertensi dan diabetes pada pekerja? Nah, itu bagus, Ibu. Oke. Yang nomor 2, Oh ya. Perlu diberi tambahan kata dapat atau iya, cukup bisa seperti ini? tambahkan saja apakah shift Oke. kerja dapat meningkatkan. Kemudian keywordnya shift kerja, hipertensi, diabetes, pekerja. Oke. Sudah oke, Bu? Oke. Sudah bisa dilanjutkan ya berarti Iya, dengan judul ini. Oke. bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih. Sama-sama, Ibu Mutiara. Mutiara. Kemudian kita lanjutkan. Ibu Suci, halo Ibu. Iya, Pak. Silakan Ibu. Mohon izin untuk share screen, Pak. Iya, Ibu. Ini ini judul dari disertasi, Pak. Disertasi Ya, pengembangan model, kemudian untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Ini ada masih bingung untuk pilih judul, tapi sebenarnya konsepnya sama. Ini saya ambil satu variabel untuk meningkatkan yang pemecahan masalah, Bapak. Iya. Bisa Ibu rotation problem based learning model to enhance problem solving skill in Islamic education. Kemudian developing a rotation problem based learning model enhance problem solving. Oke. Nah, untuk judulnya, judul 1 dan 2 itu sama-sama sudah oke, Ibu. Tinggal nanti Ibu pilih saja. Nah, kalau yang pertama ada apa ya? Mungkin titik duanya, yang nomor 2 tidak ada. Oh iya, Pak. Iya, sama-sama oke, Ibu. Oh, baik, Pak. Iya, Berarti boleh judul seperti ini ya, Pak, untuk bisa, Ibu. misalnya untuk ke Scopus gitu. Iya, bisa. Baik, Pak. Untuk keywordnya, Pak, Untuk keyword ini ada rotation problem based rotation. learning, RPPL, problem solving, instruction model development, Islamic religious education. Nah, ini kan keywordnya lebih dari 2 kata semua ya, Ibu. Iya, Pak. Iya. Nah, terkadang memang kalau keywordnya semakin banyak kata, itu juga susah dicari nanti. Nah, nanti tidak apa-apa. 3 kata ini kita coba dulu ketika mencari referensi, Ibu. Kalau semisal susah, bisa dikecilkan. Misalnya Islamic religion saja, edukasinya dihapus. Nah, seperti itu. Itu bisa. Oh, iya. Iya, Pak. Berarti untuk misalnya yang keyword pertama, misalnya problem based learning saja, kayak gitu. Iya. Oh, iya. Baik, Pak. Terima Iya. kasih. Sama-sama, Ibu. Setelah itu, Ibu Suryani, halo Ibu. Ya, halo, makasih Pak Hafiz.
izin share. Iya, silakan Ibu. Nah ini Pak Hafiz sudah kelihatan ya. Baru proses Ibu. Ya, ini juga salah satu bagian dari riset saya ya tahun ini ya. Iya. Saya semangat untuk ikut program ini walaupun sudah ada beberapa Scopus, kelihatannya penting ya untuk mencari strategi untuk cepat istilahnya selesai menulis ya. Nah, dia ada tambahan-tambahan juga informasi yang lain. Karena kalau saya bikin dalam bahasa Inggrisnya seperti ini, kalau versi bahasa Indonesianya ya ini sederhana ya. Nah, Analisis. ini kan istilahnya kalau kami ini kan lebih ekonomik, lebih ke modeling ya, modelingnya kuantitatif, ya kuantitatif model. Jadi ini tujuannya sebenarnya melihat analisisnya di comparisonnya, di komparasi financial markets itu tidak hanya ada tiga ya, green stock gitu ya, konvensional stock, satu lagi Islamic stock, seperti itu di pasar, pasar finansial. Kalau apa eh, Mas Hafiz tanya apa dampaknya kan akan berbeda ya, hasilnya pasti berbeda karena kita Iya. mengkomparasi ya gitu loh. Berarti perbandingan dampaknya ya Ibu. Kebijakan Iya, iya dampaknya akan dibandingkan hasil. terhadap volatilitas pasar keuangan. Ya, Analisis perbandingan dampak guncangan global global. Iya, transisi hijau dan kebijakan kebijakan moneter. moneter terhadap volatilitas pasar Itu keuangan. yang dibandingin banyak tuh, Bu. Tiga. Oh, iya. Iya Nah, banyak, banyak. Karena istilahnya ini kan targetnya iya, bukan hanya level Scopusnya rendah ya, targetnya Q1. Jadi biasanya kalau Q1 in economic itu kan banyak komparasi dia walaupun nanti iya. kita lihat ketahanannya mana yang lebih tahan dalam kondisi global saat ada global shocks, ada green transition misalnya ya, lebih, lebih misalnya implemental lah dari sisi lingkungan. Oke. Bisa saja Ibu dituliskan seperti ini, analisis perbandingan itu Mm, bisa, karena kan tidak hanya satu atau dua, tetapi banyak ya Ibu. Iya banyak. Itu bisa dituliskan seperti itu. Kalau keywordnya itu apa mesti Hmm. alfabet atau gimana tuh Mas? Oke. Nah, nanti kalau yang sekarang bisa ditulis sebanyak-banyaknya, tetapi besok ketika mau submit, ditulis atau diurutkan berdasarkan abjad Ibu, alfabet. Alfabet. Nah, Iya, itu sesuai ini ya, apa jurnalnya ya, atau apa selama ini kan free ya, tapi ada juga iya, jurnal yang menentukan secara alfabet gitu ya. iya, ada juga Ibu. Ada Mhm. juga yang membatasi, misalnya 3 sampai 5 atau Mhm. Mhm. 5 sampai 7. Bahkan Mhm. ada yang sampai 10 keyword. Seperti itu. Iya, iya. Berarti ini judulnya sudah mewakili ya Iya, dari isi sudah ya, oke Ibu. karena dampaknya nggak bisa kita tebak istilahnya ya, karena Iya, yang lihat stabilitas ekonomiknya iya, atau benar market sekali visi Ibu. lainnya gitu ya, mana Iya, lebih tahan, mana lebih stabil gitu ya. iya, benar Nah, sekali Ibu. berarti sudah oke ya, ini Sudah apa oke. introduction-nya sudah mulai ditulis ini, dan mudah-mudahan bisa submit lah ya di akhir Iya, webinar ini ya. amin Ibu. Ya, terima kasih Mas Hafiz. Sama-sama Ibu. Kemudian kita lanjutkan. Ibu Nema, halo Ibu. Halo Bapak, izin share screen. Mohon maaf Ibu, suaranya terlalu kecil Ibu. Udah kedengeran sekarang? Terdengar kah? Masih terlalu kecil Ibu. Oke, kita pakai. Masih nggak udah kedengeran sekarang? Oke, tidak Belum? apa-apa Ibu. Oke, jadi saya konsepnya pendidikan anak usia dini. Ya, Ada dua judul. Judul yang pertama yang High Innovation for Early Childhood Development and Engagement in Daycare. Judul yang kedua
justru ini dari dosennya suruh dirubah. Oke. Padahal judul pertama yang saya ajukan ini, judul kedua dari dosennya, cuman menurut Bapak gimana baiknya Oke, baik Ibu. untuk judul 2 ini? Penggunaan penilaian digital aplikasi dalam konteks tempat penitipan anak untuk pelaporan perkembangan anak. Kemudian yang satunya yang bawahnya ini ya Ibu, inovasi berkualitas untuk peningkatan layanan daycare taman pengasuhan anak. Oke, di penggunaan penilaian digital dan aplikasi dalam konteks tempat penitipan anak untuk Jadi pelaporan. sebenarnya yang mau saya ajuin itu adalah orang-orang sekarang udah pada pakai aplikasi untuk Ya, melihat kondisi anaknya di sekolah gitu, yang up to oke. date gitu. Larinya lebih ke situ. Tetapi Dia lebih oleh kepuasan promotornya, orang tua murid. ya, kalau promotornya lebih menyarankan yang inovasi ini, Bu. Bukan, yang atas, Oh, yang yang digital atas. assessment. Saya kurang Oke. suka soalnya sama yang nomor 2 itu. Penggunaan penilaian digital dan aplikasi dalam konteks tempat penitipan anak untuk pelaporan perkembangan anak. Oke. Nah, memang kalau sudah berhadapan dengan apa mengikuti sarannya dulu promotor aja Ibu. Karena kalau kelulusan itu kan tergantung dari promotor. Nah, mungkin diikuti sarannya dulu saja Ibu. Tapi kalau dari 2 ini mana yang lebih enak, Pak? Kalau lebih enak, lebih praktis itu yang nomor 1 Ibu, inovasi berkualitas untuk peningkatan layanan daycare taman pengasuhan anak. Kemudian penggunaan Jadi penilaian. dua-duanya ini dari dosen semuanya, cuma Oh, ini dosen dari yang dosen. pertama, ini dosen yang kedua. Oke. Saya lebih suka sama yang pertama. Suka yang pertama, penggunaan penilaian digital dan aplikasi dalam konteks teman. Oke. Sebenarnya 1 dan 2 itu judulnya sama-sama bagus, Ibu. Yang nomor 1 itu lebih ke penggunaan penilaian digital dan aplikasi dalam konteks tempat penitipan anak untuk pelaporan perkembangan anak. Yang nomor 2 itu inovasi berkualitas, peningkatan layanannya. Oke. Nah, kalau saya juga yang nomor 2 Ibu, penggunaan penilaian digital. Iya, ini kan konteksnya berbeda ya Ibu. Yang nomor 2 itu penggunaan digital, kemudian yang nomor 1 itu adalah kualitas, iya peningkatan layanan daycare-nya. Nah, Ibu mau mengangkat yang mana? Nah, seperti itu. Kalau dari Ibu sendiri mau mengangkat yang mana Ibu temanya? Lebih ke digital assessment. Digital assessment. Berarti yang nomor 2 Ibu, penggunaan penilaian digital. Iya. Oke, bisa Ibu? Iya, nomor 2 ya. Iya. Nanti untuk keywordnya, Mas Hafid, iya Ibu. itu nomor 2 tuh bisa nggak jika penggunaan penilaian Iya. digital dan aplikasi terhadap pelaporan perkembangan anak pada Lebih enak. tempat penitipan anak. Nah, itu juga bisa Ibu. Bisa. Lebih enak itu Nah, itu lebih, iya, lebih enak. digital dan aplikasi terhadap Penggunaan penilaian digital dan aplikasi terhadap pelaporan perkembangan anak pada tempat penitipan anak. Pada tempat penitipan anak. Penitipan anak. lebih enak bahasa. Iya, penggunaan penilaian aplikasi digital dan aplikasi terhadap pelaporan perkembangan anak pada tempat penitipan anak. Sudah oke nih. Terima kasih Ibu Ana. Bu Ana, makasih banyak. Ibu, untuk penggunaan penilaian digital, Sami-sami. penilaian saja atau sama pelaporan? Kalau nilai kan aspeknya ke nilai, tapi kalau pelaporan kan kayak jam 9 lagi ngapain, jam 8 lagi ngapain.
Kecilnya nggak dengar. Oh, nggak kedengeran. Mbak Penggunaan Nema pelaporan. tuh kadang kecil, kadang gede Oke. suaranya. Penggunaan penilaian digital atau penggunaan pelaporan digital? Penggunaan penilaian digital dan aplikasi terhadap pelaporan perkembangan anak pada tempat penitipan anak. Nah, kata Atau kuncinya, Pelaporan. nah itu besar. Dua-duanya pelaporan. Kadang besar, kadang kecil, Mbak Nema. Hmm, Nggak. iya, iya. Di sini mungkin sinyalnya kurang bersahabat. Oke, terima kasih banyak Bu Ana. Thank you so much. Ya, ya Mbak Nema. Makasih, sama-sama. Saya keluar dulu. Kita lanjutkan. Setelah itu dari Ibu Vena yang sudah berangkat tangan. Halo Ibu. Oh iya, saya coba ya. Iya, silakan Ibu. Hmm. Sudah kelihatan, Pak? Sudah Ibu. Pendampingan digital marketing bagi UMKM masyarakat desa untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Oke, ini seperti contohnya tadi ya Ibu. Iya. Hampir sama. Nah, ini kan judulnya ini ya. Iya. Jadi ada dua nih, yang Iya. satu memang ke ketahanannya gitu Ya. ya. Atau mungkin yang ini artikelnya nanti masih dilihat apa kapasitasnya aja dulu gitu. Oke. Digital marketing. Oke. Assistance to increase to capital. Oke. Sudah oke nih Ibu. Sudah oke. Sudah oke. Ya, siap. Terima kasih. Digital marketing ya. Untuk basis diri ini bisa juga Ibu Mhm. ditambahkan Ya, SMES sendiri ya. untuk keywordnya. Hmm. Ini sendiri. Iya, Yang mana? Yang atas apa yang bawah? yang atas bisa Ibu. Oh ya. Iya, SMES. Nah, itu bisa Hmm. menjadi keyword sendiri. Oh, sendiri ya. Iya, Ini community aja berarti. Ya, gitu mungkin. iya, bisa Ibu. Ya. Siap. Sama-sama Ibu. Kasih. Oke. Setelah itu selanjutnya Ibu Listianing Handayani. Selamat malam Ibu. Ya, selamat malam. Saya coba share screen ya. Iya Ibu silakan. Baru semester 1. Sebentar. Ini sebenarnya ada dua, yang satu paper, satunya lagi untuk disertasi ya. Cuman yang disertasi bawah nih, coba yang satu pengaruh inklusif leadership terhadap psychological safety pada aparatur sipil negara. Udah masuk belum yang papernya ini, integrasi strategis manajemen talenta dalam peningkatan aktivitas manajemen karir pegawai negeri sipil. Kalau yang atas integrasi strategis manajemen talenta itu sebagai metode atau temuan ya Ibu atau cara peningkatan signifikan, kemudian efektivitas manajemen karir pegawai itu menjadi objeknya. Apakah seperti itu Ibu? Iya. Caranya ada integrasi strategis manajemen talenta. Dengan cara tersebut itu dapat meningkatkan apa? Efektivitas manajemen karir pegawai negeri sipilnya. Apakah sudah tersampaikan seperti itu Ibu? Iya. Yang saya oke. Kalau sudah tersampaikan sudah oke nih Bu. Keywordnya berarti Untuk keywordnya strategis manajemen. strategis manajemen ya. Ya. Kemudian bisa juga manajemen talenta. Kemudian efektivitas manajemen.
Kemudian pegawai negeri sipil. Nah, nanti bisa ditambahkan keyword yang lainnya, Ibu. Oke, siap. Kalau yang kedua ini yang disertasi insya Allah rencananya ini Pengaruh inclusive leadership terhadap psikological safety pada aparatur negara. Oke. Nah, di sini belum ada signifikansinya, Ibu. Pengaruhnya apa? Nah, nanti bisa langsung dituliskan saja. Inclusive leadership untuk Itu meningkatkan. Nah, bisa untuk meningkatkan. Nah, pengaruh di depan itu dihapuskan saja. Hapus. Pengaruh depan itu hapus. Udah kuno. Nggak menarik nanti. Nah, untuk meningkatkan terhadapnya itu dihapus saja, Ibu, untuk meningkatkan. Untuknya hilang juga bagus. Bisa, Jadi, udah hilang. ya kan, inclusive leadership meningkatkan. Meningkatkan. Hampir kayak judul saya tadi tuh. Kan gitu. Iya, sudah oke ini, Bu. Cuman variabelnya beda. Untuk keywordnya inclusive leadership, kemudian psychological safety, kemudian ASN. Sudah oke, Ibu. terima kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama, Ibu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian Bapak Ridwan. Halo, Bapak Ridwan. Ya, siap, Pak. Saya Itu Pak Muhammad Iqbal udah apa belum sih itu? Mas Iqbal, Mas Sudah katanya, Bu. Ibu. Sudah ya? Lupa turunin, Bu. Maaf, Bu. Soalnya apa? Angkat Kepencet tangan. tadi. Nya terus. Kepencet tadi soalnya. bangunin. Silakan Bapak Ridwan. Ya, ya. Udah kelihatan belum ya? Belum, Bapak. Udah belum? Belum terlihat, Bapak. Belum. Oh, kok belum. Oh, ini nih. Itu. Ada ya? Sudah, Bapak. Iya nih, saya temennya Bu Nimah nih. Temannya dari Bu Nima. Membangun sistem pembiayaan PAUD usia 0 sampai 3 tahun yang berkelanjutan. Roadmap menuju Indonesia Emas 2045. Menata ulang tanggung jawab negara. Urgensi pendanaan penuh oleh pemerintah untuk layanan anak usia dini 0 sampai 3 tahun. Nah, terus tadi ada pertanyaan juga, saya buat Ya. juga coba pertanyaan yang terakhir, perlukah negara menanggung pembiayaan layanan anak usia dini 0 sampai 3 tahun di Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional? Oke. Bangun yang paling atas, bangun sistem pembiayaan PAUD, hutan bahas menata ulang tanggung jawab negara, urgensi pendanaan penuh oleh pemerintah. Oke. Nah, di sini Bapak mau menonjolkan yang mana dulu ini, Bapak? Membangun sistem pembiayaan PAUD-nya atau urgensi pendanaan penuh oleh pemerintah? Ya, jadi semacam kayak apa ya, urgensi pendanaan dari pemerintah, karena kan untuk PAUD ini di dana pendidikan tuh sedikit sekali gitu, kecil sekali, jadi saya pengen bawa itu di jurnal ini. Oke.
Hmm. Di yang nomor 2 itu bagus juga Bapak, menata ulang tanggung jawab negara, urgensi pendanaan penuh oleh pemerintah untuk layanan anak usia dini di Indonesia. Yang nomor 2 itu sudah Baik. oke Bapak. Hmm. Iya, kalau nanti mau tanda tanya, yang nomor 3 juga nggak masalah Bapak. Yang tanda tanya ini ya. Iya, Karena memang belum ada tuh nomenklatur untuk 0 sampai 3 tahun nah iya Bapak. di Jadi kebijakan fiskal bisa itu Bapak. di nomor 3 ya. Iya, kalau mau nanti judulnya mau berupa tanda tanya. Tapi nomor 2 oke, nomor 3 juga oke ya. Iya, Emang saya yang, lebih condong ke nomor 2 sih. yang nomor 2 ya Bapak. Kalau nomor 2 penata ulang tanggung jawab negaranya hapus saja, Pak. Oh, Langsung jadi ke urgensinya ya Ibu, urgensi Iya, pendanaan. Itu juga jadi bisa. ditekan di urgensinya. oh urgensi. Kan belum ada nomenklaturnya tuh untuk Oh, belum ada. ya. Jadi urgensinya aja. Urgensi pendanaan Urgensi pendanaan penuh oleh pemerintah terhadap jangan untuk terhadap layanan anak. layanan. Nah, Terhadap ya. ya, jadi nanti kalau mau dicari variabelnya layanan ini. Hmm. Anak usia ini kan jadi objeknya apa ya? Objek, ya objek itu. Objek responden penelitiannya lah gitu. Kalau Hmm. variabelnya kan ke layanan tuh ya. Iya, iya, kelayanan. 0 sampai 3 tahun. Nah itu aja kali Pak. Urgensi pendanaan penuh oleh pemerintah terhadap layanan anak. Usia dini. Nah, lebih jelas kan jadi pentingnya apa sih kan gitu nanti indikator urgensi. Kok didanai anak itu gitu kan. Iya, iya. Oke, terima kasih. Jadi ini bisa ya, nomor 2. Oke, itu aja. Pak Hafid. Iya Bapak. Hmm. Tapi untuk yang misalkan tadi Bapak bilang nomor 3 bisa, tapi nomor nomor 1 juga bisa juga ya. Karena kan saya juga belum memutuskan ini mana Iya, yang kira iya, nah, bisa 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 saya angkat gitu. Karena kan bisa. pemirsa tiga-tiganya ini judulnya udah bisa masuk ya. Iya, bisa Bapak. Hmm. Ya, Jadi oke. judul yang dibuat itu tidak harus seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti disesuaikan lagi dengan hasil penelitian akhirnya. Nah, kalau Oh, ibaratnya baru pengolahan data, nanti kan bisa juga hasil penelitiannya setelah diolah ya, berbeda. Nah, judul masih bisa dirubah Bapak Ibu. berubah gitu. Oke, terima kasih Pak. Sama Bapak. Oke. Kemudian dari Bapak Ibu yang belum, silahkan. Izin Bapak, masih ada waktu ya Pak ya? Iya, silahkan Ibu. Ya, dari Bu Asri ya Pak. Ibu Asri ya. Nah, saya izin share screen. Ini ya Pak, ini model penelitian saya seperti ini. Nah, Ya, judulnya itu ini ada 3 pilihan ya Pak. Yang pertama sama yang kedua itu kan judul yang tadi dijelaskan Pak Hafid ya, artinya ada ya. sesuai apa formasi tadi gitu. Namun ini sebetulnya dari penelitian ini kan saya ingin mengangkat yang mediasinya Pak, mediasinya Mediasinya. gitu. Nah, eh, kemudian kalau saya ingin mengangkat mediasi, saya rencananya menggunakan judul yang ketiga. Nah, itu apakah lebih menarik yang ketiga atau pakai yang 1 atau 2 saja, Pak? Oke. Apakah sistem pengendalian manajemen mediasi, sistem pengendalian internal, dan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keberlanjutan? Oke.
peningkatan sistem pengendalian manajemen, kinerja keberlanjutan, dan pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi. Sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, sistem dan kinerja. Oke. Apakah ada penyebutan lain, Ibu, dari Gimana, sistem Pak? ini kan ada sistem pengendalian manajemen mediasi Mas Hafid ya, Ibu. bisa kasih saran juga, Kak? Iya, karena ini kan terlalu banyak variabel yang Iya, dimasukkan ke Iya, apakahnya sebetulnya hilang tuh variabelnya kan cuma 4 aja. Iya. Tapi 4? satu variabel itu namanya kan panjang sebenarnya, Mas. Mm-mm. Gitu. Anu, apa itu, Mbak? Apakahnya hilang? Kalau yang mau nomor 3, kan mau ngangkat mediasinya tuh. Iya, Nah, itu kan sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian manajemen dan kinerja berkelanjutan. Itu udah menandakan bahwa si sistem pengendalian manajemen mediasi. izin Bu, yang di depan yang apa Ibu? Yang di depan yang 2 itu SPM, SPI dan SIA itu Oh, terhadap SPM dan kinerja gitu. Itu udah mediasi. Atau berarti SPI, judul. SIA ya, eh, terhadap kinerja melalui SPM. Nah, itu udah mediasi. Itu berarti SPM yang ini ya Bu, yang kedua ya Bu. itu bisa Kan melalui ya, ya, ya bisa. ini. Heeh. Oke, oke, oke. Gimana Mas Hafid? Kan kan anu toh Mbak 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 apa namanya? Itu mau mau ini kan mau SPMI-nya yang mediasi kan? Iya betul Nah, Ibu. ya peningkatan sistem ini dan dan oh, oh enggak kinerjanya enggak ininya sianya enggak jadi kayak ini enggak jadi kayak kerangka konseptualnya kalau nomor 2 tuh enggak sama kerangka konseptualnya kalau mau dibikin kerangka konseptualnya ini kan pengennya anu Mbak Asri kayak ini kan yang kerangka konseptual itu toh. Iya Nah, benar. nomor 2 itu enggak mencerminkan kerangka konseptual di nomor 2 enggak kalau itu. Soalnya Hmm. dannya sistem informasinya di belakang. Enggak ngomong itu enggak. Nah, kalau mau itu gini, eh, peningkatan sistem pengendalian manajemen dan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja berkelanjutan melalui sistem pengendalian ini manajemen ya. Manajemen. Nah, Oh, dibalik ya tuh. Ibu ya. Ya. Oke, oke, oke. Oh iya, 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 iya. Hmm. Oke, berarti SPI dan SIA-nya tetap di depan, Ya, lalu ya, tak di melalui SPM ya untuk oke, meningkatkan. jadi peningkatan sistem pengendalian informasi, ya kan? Dan Internal. dan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja berkelanjutan melalui Ya, benar. sistem SPM. pengendalian manajemen. Manajemen. Ya, ya, Itu oke itu. Ya, ya. itu Tuh. kalau mau menguatkan mediasinya ya. Heeh. Jadi nggak usah pakai mediasi ya kalimatnya. Nggak usah pakai kata Mm-mm. mediasi. Mm-mm. Ya, Hmm. yang nomor 2 ya Ibu, saya ini nanti Eh, lupa lagi. Gimana Mas David? Bisa, Ibu. Gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Ana, Mas David. Ya, sama-sama. sama-sama, Ibu. Aku jadi seneng ya Mas belajarnya. Kemudian dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang belum? Apakah ada yang belum dari Bapak Ibu?
Dari Bapak Ibu yang lain, sudah semua? Dari Bapak Ade Novi, apakah sudah Bapak Ade? Bapak Ade? Oke, baik. Nah, ini berhubung sudah jam 9 lebih ini Bapak Ibu. Tidak terasa ini. Iya, nggak rasa, nggak ngantuk juga, Mas. Benar. Sudah Kalau yang jam. kemarin itu yang awal, yang ikut online awal itu Iya, Ibu. ngantuk. Ini enggak. Soalnya disuruh ikut mikir gitu ya kita Iya, kan, Ibu. secara nggak langsung. Nah, kalau nanti ada yang belum Bapak Ibu, kita bisa apa? Ramaikan grup WA atau mungkin japri saya ataupun Mbak Aulia nggak masalah Bapak Ibu, kita diskusi melalui grup atau chat person bisa. Nah, sebelum kita tutup nih Bapak Ibu, apakah kita bisa mengambil foto sesi bersama Bapak Ibu? Silahkan untuk on kameranya. Ya, boleh, boleh. Mas Hafid di grup pakai nama Hafid, Iya, Ibu. nanti takutnya lambang saja kan kata anak Yang milenial belakangnya sekarang pada lambang-lambang gitu soalnya. yang belakangnya 995 Ibu. Nggih, nggih. Silahkan untuk on kameranya Bapak Ibu. Oke, kita tunggu. On kamera Mbak Asri, Pak Ridwan, di absen satu-satu yang nggak on. Pak Saipul, ya mulai deh. Mbak Mas, Mutiara, Mas Afid, Afid, Mas, Iya Pak Ibu. Nasir, Gimana belum Ibu? dikirim ya tadi ya? nanti Pak Nasir, ayo on. Maaf, kamera saya error. Nggak bisa on. Pak Nasir lihat dari mana tuh nama dan lengkap gitu. Tawa. Nah, gaya yang pertama nih Bapak Ibu, gaya rumah Scopus. Tangannya seperti ini, tetapi jangan menutupi muka Bapak Ibu. Bisa di bawah ya seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, sudah semua. Saya akan capture Bapak Ibu. Tahan sebentar. Oke, lagi. Kemudian yang berikutnya Bapak Mas Ibu. Hafid, Iya. tuh rumah sekopusnya ketutupan kepala Mas Hafid ya. Virtual backgroundnya. Nah, Iya agak Ibu. gitu Mas. Agak merah Lambangnya gini, tertutup. biar nanti kalau di screenshot aku kelihatan rumah sekopusnya. Kemudian gaya bebas Bapak Ibu. Bebas. Silahkan. Saya capture. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih atas Terima antusiasnya kasih. Bapak Ibu di malam hari ini. Saya mewakili Mbak Aulia memohon maaf kalau ada salah-salah kata Bapak Ibu. Kita Oke. Ya, cukupkan di pertemuan kali ini. Kita akan kembali lagi. Jangan bosan-bosan Bapak Ibu karena Oke, kita akan kembali ketemu selama 7 Mas Hafid, pertemuan lagi. Iya Ibu nah, Ana. minta tolong Mas Hafid kepalanya agak miring dikit rumah sekopusnya. Ini Aku Ibu. mau. Jangan gitu, nanti elek. Jangan gitu. Aku mau ambil fotonya. Bentar. Agak ke Ke anu ke sini Ibu. aja. Nah, sudah gitu aja. Mas Afid ditunggu ya. Iya Ibu. Makasih. Oh, makasih. Mohon izin live ya. Iya Makasih Ibu. Bapak Ibu, sehat Kita selalu. tutup, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Mas wabarakatuh. Kasih, Hafid. sampai ketemu lagi Bapak Ibu Sama-sama ya Bapak di Ibu. minggu Mas depan. Hafiz. Jadi kayak deket kita ya. Aduh, padahal jauh-jauh. Nanti minggu depan lagi Bapak Ibu. Dadah.
Siap Bu, makasih Izin Mas menutup Hafiz. Zoom pada malam hari ini, Bapak Ibu. Enggak.